Masih dari Max Coffee Berita Satu Plaza, kita masih di Lansol ya di akhir pekan berbicara soal film bioskop untuk anak. Dan tadi kita sudah ada berbagai persoalan. Pertama, sumber daya manusia di lembaga sensor, kemudian tidak adanya karakter superhero sesuai dengan keinginan konsumen penonton film anak saat ini, yakni butuh karakter superhero. Kita nggak punya nih. Mau diadakan nih. Harus. Carlos mau jadi pemainnya. Oke, kita bicara mengenai penokohan tadi ya. Bapak selaku pengusaha bioskop di sini, Pak. Pernah nggak sih duduk bareng sama produser film, sama pelaku industri film begitu, mengusulkan film-film nasional? Kalau mengusulkan, setiap ada kesempatan saya mengusulkan. Sebelum membuat film, coba konsultasi, diskusi dengan kami sebagai orang pasar. Selama ini selalu itu yang dilakukan? nggak pernah terjadi. Selama ini tidak pernah terjadi? Karena apa? Para sinias ini dia punya karakter tersendiri. Dunia ini semuanya orang kita ngontrak, dia punya sendiri. Itu sifat karakter itu yang harus diperbaiki. Harus mendekati pasar. Pasar harus dirawat yang baik. Karena barang dia akan dijual di situ. Ini yang nggak ada. Jadi kalau seolah-olah sudah bikin film, kayaknya sudah hebat. Keliru. Pak, Ya jujur aja ya, para sinias kita ini harus memperbaiki sweet mental lah. Sweet mental. Harus duduk bersama. Saya aja udah tua begini, saya baru terkaget-kaget KPAI ini ada saingan-saingan lain dalam tanda petik. Gitu. Saya jadi Bung keliru, Balinda siapa yang ngurusin anak, siapa yang ini, yang Iya. resmi. Bukan yang resmi, maksud saya yang di bawah negara KPAI. Ketemu Saya Mbak baru Linda tahu. pun juga secara fisik baru hari ini ya Pak? Ya, Secara justru langsung itu ya? yang saya katakan. Nah Pak, Bapak udah senior nih pengusaha bioskop. Apakah bisa seperti usahaan Bapak tadi Pak, diajak duduk bersama produser-produser ini? Kalau misalnya filmnya bagus kan toh kita juga yang menikmati begitu. Pengusaha bioskop juga yang menikmati Ya, begitu. kalau kita siap kok. Cuma kalau kita jadi sebagai mediator, ya nggak bagus lah. Mestinya kan lembaga lain dong. Iya. KPAI menjadi mediator, memediasikan semuanya, kumpul, duduk. Nggak usah banyak-banyak. Itu pemikiran yang penting tuangkan, nanti kita publikasikan. Iya. Itu menurut saya yang Mbak, paling bagus. sebenarnya berarti goodwill-nya itu sudah ada ya dari semua lembaga ini sebenarnya sudah ada. Tinggal bagaimana ketemu kemudian dirembuk bersama begitu. Iya, hanya sedikit klik sinergitasnya aja. Ya, semua mungkin sudah ada dan kita juga ingin semua maju. Dan kalau saya yakin berapa sih jumlah total anak bangsa ini kan sepertiga dari jumlah total semua, ya kan? Ditambah lagi kenapa tidak kita rangkul yang namanya dunia sekolah, ya dari sekolah SD sampai SMA. Ya. Pada saat ada satu film yang sangat bagus, karena sampai hari ini pun saya juga senang menjadi seorang guru seperti itu. Ada film bagus, kami sebagai guru pun, hayo nak kita tonton film ini karena penting sekali. Kayak waktu dulu Laskar Pelangi, semacam itu. Nah kenapa tidak nanti kalau memang para produser maupun para sinias-sinias ya, sutradara seperti Riri Riza ataupun seperti Denias atau Zulkarnain itu ya, Nia Zulkarnain bersama suaminya, itu selalu memproduksi film-film semacam itu. Kita dengan sangat legowo, tanpa harus bayaran atau segala macam, kita akan promosikan itu. Kita tidak perlu takut juga ya bahwa promosi itu tidak akan berjalan bagus karena mungkin bisa langsung ke Kementerian Pendidikan, sekolah-sekolah kemudian. Dan jangan salah, ada kekuatan maha dahsyat itu apa? Medsos. Media sosial. Media sosial itu, mohon maaf, pada saat kami kehilangan anak atau kehilangan apa, pada saat kita broadcast, kita blame itu ke semua media sosial, cepat sekali. Dan itu kita rasakan, termasuk juga kasus Angelin, jika tidak dibantu oleh yang namanya media sosial dan teknologi, itu tidak akan pernah terungkap Angelin itu seperti apa, ya, ataupun kasus-kasus besar lainnya. Oleh karena itu, kami yakin, saya pribadi juga yakin, kalau kita memang sama-sama bersinergi dan mau merendahkan sedikit ego kita masing-masing, ini akan lebih banyak memberikan peluang. Dan film-film anak-anak nanti mau nilainya bagus, setengah ataupun jelek akan berseliweran. Nanti tergantung dengan pasar itu seperti apa. Tapi sekali lagi tadi yuk mari kita optimalkan saja apa yang saat ini ada. Dan ya tadi kita semua punya peran masing-masing. Peran itulah kita maksimalkan. Ya, duduk bersama dengan peran masing-masing. Terakhir dari Pak Joni ini seperti apa Pak?
Ya, kalau saya sih hanya satu ya, sebagai mengendalikan regulasi pemerintah. Kalau saya sih tetap kembali kepada pemerintah. Artinya political will pemerintah sungguh-sungguh lah tentang ini. Karena ini dampaknya jauh sekali kepada anak-anak dan sebagainya. Belum kita bicara remaja tadi ya, di mana remaja-remaja kita juga antara itu dewasa, apalagi 21 tahun nanti ya, sesuai dengan undang-undang. Satu pemerintah. Yang kedua, semua institusi yang ada, semua lembaga-lembaga yang ada, gitu, mari duduk bersama, kita bahas soal anak-anak kita selamatkan. Iya. Minimal 50% aja kita selamatkan ini anak-anak melalui itu audiovisual, melalui film. Baik. Ini menurut saya satu. Yang terakhir saya juga mengimbau teman-teman saya, para produser ya, tidak usah takut lah bikin film anak-anak, gitu. Kita minta cerita-cerita itu mungkin bisa diambil dari KPAI. Kisah-kisahnya kan pasti banyak, itu diangkat. Yang terakhir saya minta Pak Anies sebagai Menteri Dikbud itu berikan dong insentif kepada produser bikin film anak. Jangan bilang film yang baik saya kasih subsidi, salah. Film baik itu terakhir nanti tahunya baik apa tidak. Yang menilai masyarakat. Berapa banyak penonton sebelum dan mau lama. bikin itu kasih insentif produser. Iya, berarti kita Itu yang sama-sama benar. mendorong industri film Indonesia. Jangan, kan katanya mau dikasih insentif. Ini dari siapa nih, ekonomi kreatif juga. Film yang bagus kita kasih. Itu menurut siapa bagus? Menurut Anda? Menurut orang lain kan belum tentu bagus. Boleh Tapi nggak Pak Joni? Saya kasih insentif dia bikin film anak-anak. Nih sekian. Ya. Gitu. Boleh nggak Pak Joni saya titip satu hal? Ada satu film tahun 2011 dan dia sudah memperoleh penghargaan di Asia Pasifik, di Jepang, di Korea, The Mirror Never Lies. Itu mengenai anak-anak suku Bajo berteman di Wakatobi. Itu sangat menarik sekali filmnya. Tapi di bioskop ya cuman melempem. Cuman numpang lewat doang gitu. Numpang lewat. Terus ada lagi misalnya film Denias yang waktu itu kan juga bagus banget mengangkat budaya daerah begitu. Bisa nggak sih Pak? Jadi dari pengusaha bioskop itu tidak hanya pamflet aja Pak di mal-mal, tapi juga diberitakan yang masif begitu. Sosmednya juga, pamfletnya juga, tapi tidak hanya sebatas yang berada di mal aja. Mbak, film ini aneh. Ya, betul-betul aneh. Itu kan film tadi, kita bilang free, nggak usah bayar. Nonton di bioskop. Dengan fasilitas sebagaimana kita sehari-hari menyediakan kepada masyarakat. Nggak ada nonton. Ya itu Tuh. Pak promosinya. Yang Pak. salah siapa? Kesimpulannya adalah bahwa kita harus duduk bersama-sama dan kita berharap bahwa setelah dialog langsung ini akan ada diskusi ya. Ya, media juga jangan hanya basa-basi, tembak yang benar untuk anak-anak. Insya Allah pahalanya gede loh buat anak-anak. Amin, kita dukung ya. Gitu? Loh iyalah. Kalau sekarang kita menunggu pemerintah duduk bareng, tapi kita juga menunggu yang paling konkret dilakukan adalah yang seperti Bapak bilang tadi Pak, ada penjaga tiketnya yang selalu benar-benar ngawasin. Nah, ini anak satu. belum 12 tahun, Saya ini kasih anak tahu. belum. Itu problem sudah lama terjadi. Ya. Saya katakan tugas mencegah orang masuk di bawah usia itu adalah pemerintah. Apakah itu polisi, apa itu PPNS namanya dulu, polisi pegawai negeri sipil. Kalau petugas kami ya sebatas menegur biasa, nggak bisa menindak. Ya, tapi, itu menurut saya. Tapi menegur yang seperti air mineral harus ditinggalkan itu kan bisa Pak. Oh, bisa. Anak sebelum 12 tahun kalau kan dia tahu nih bahwa bapak. Tapi kalau anaknya diusir pulang. Iya. Kita tunggu. Kita tunggu. Yang pasti sekarang kita dukung ada anak-anak bangsa kita dari beberapa universitas, mereka membuat program acara nanti 2016 itu namanya Festival Film Anak Indonesia. Ya. Nah, ini kita mari dukung bersama. Ya, jadi itu betul. Saya hanya sarankan ke KPAI, jangan masuk dengan cara-cara birokrasi pertemuan ini. Informal orang-orang tertentu dulu untuk awalnya. Ya. Gitu, supaya lebih banyak terbuka. Baik. Kalau melalui prosedur jam sekian ini bicara pidato ini nggak jadi. Baik, kita tunggu semua gebrakan. Mudah-mudahan Menteri Anies mendengarkan diskusi kita pada siang hari ini dan pemirsa. Kita berharap ya Nastiti bahwa kita tunggu tuh akhir tahun ini ada Bumi Sabara yang mengangkat kebudayaan Candi Borobudur. Kita tunggu aja nanti. Kita berharap bahwa film anak Indonesia mendapatkan tempat tersendiri di hati anak Indonesia, tetapi juga sekaligus berkualitas dan tidak membuat karakter mereka kemudian menjadi buruk ya. Betul. Kita akhiri dialog langsung kita hari ini. Saya Nasiti Lestari. Saya Carlos Michael atas nama rekan-rekan yang bertugas siang ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.